Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Agis Dinda Pradani dengan NPM 1903010001 dan Irma Sari dengan NPM 1903012017 dan Yudi Triovani dengan NPM 1903012055. Di sini kami akan membahas mengenai proposal pendampingan usaha Madu Setiajaya Farm Lampung. A. Isu dan fokus dampingan. Setiajaya Farm Lampung merupakan peternakan lebah madu yang baru didirikan 3 tahun yang lalu, milik Mas Roy Adi Sanjaya, yang beralamatkan di Desa Gedang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Mengapa Mas Roy Adi Sanjaya memutuskan untuk memulai bisnis menjual madu asli dengan merek Setiajaya Farm Lampung? Sebab peluang pasar untuk usaha lebah madu masih terbuka lebar. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya nilai impor madu Indonesia dibandingkan dengan nilai ekspornya. Besarnya selisih nilai ekspor dan impor tersebut menandakan permintaan madu untuk dikonsumsi di dalam negeri terus meningkat. Dan peningkatan ini masih belum dapat diimbangi oleh kemampuan industri perlebahan dalam meningkatkan produksi madu dalam negeri. Di samping itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan konsumsi masyarakat dari segala usia terhadap madu sebagai produk kesehatan alami. Setiajaya Farm Lampung mencoba mengembangkan produk ini dengan kemasan yang ekonomis dan siap disajikan kapan dan dimanapun. Kepuasan pelanggan menjadi target utama kami dalam memproduksi madu alam ini, karena Setiajaya Farm Lampung percaya pelanggan merupakan aset terbesar dalam dunia bisnis. B. Alasan memilih subjek dampingan. Lebah madu merupakan salah satu sumber daya hutan yang potensial untuk dikembangkan dalam pembudidayaannya. Hal ini disebabkan karena sumber pakan lebah yang melimpah, hampir semua tumbuhan yang menghasilkan bunga dapat dijadikan sebagai sumber pakan, baik yang berasal dari tanaman hutan, tanaman pertanian, maupun tanaman perkebunan. Budidaya lebah madu dapat memberikan manfaat langsung dengan memanfaatkan produk yang dihasilkan dari lebah madu, seperti madu, royal jelly, tepung sari, lilin, perekat, dan racun madu. Selain itu, budidaya lebah madu dapat memberikan manfaat tidak langsung, yaitu yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya hutan. Peningkatan produktivitas tanaman melalui simbiosis yang saling menguntungkan antara tanaman dan lebah madu. Karena dalam mencari makanan, lebah madu akan membantu proses penyerbukan bunga dan tanaman. Alasan memilih subjek dampingan kegiatan ini adalah agar tercipta sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan budidaya lebah madu, baik dalam hal peningkatan pengetahuan, penguatan modal usaha, serta pemasaran hasil produksinya. Agar lebih berkembangnya kegiatan budidaya lebah madu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Materi selanjutnya yaitu kondisi subjek dampingan saat ini. Desa Gundang Rejo saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.415 orang dengan jumlah 1.846 kartu keluarga yang tersebar di 10 desa yang ada. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh alam yang menopang pertanian. Utamanya adalah sawah beririgasi, curah hujan, dan suhu udara rata-rata 33 derajat Celcius. Budidaya lebah madu Setiajaya Farm yang dimiliki oleh Mas Roy merupakan tempat budidaya pertama kali yang ada di Desa Gundang Rejo, sehingga belum banyak orang yang mengenal budidaya lebah madu ini. Pada tahun ini direncanakan akan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan mengirim beberapa tenaga atau personil baik dari dinas terkait maupun dari beberapa lembaga kelompok untuk secara khusus mempelajari teknik budidaya lebah madu
mulai dari pemeliharaan dan pengelolaan lebah madu, penanganan pasca panen dan pemasarannya, serta analisa usaha budidaya lebah madu. Selanjutnya, kondisi dampingan yang diharapkan. Salah satu hasil yang diharapkan dari kegiatan pendampingan ini adalah peningkatan kesejahteraan petani madu, dan di mana saat ini petani madu tidak lagi kesulitan untuk memasarkan produk madunya. Hal ini disebabkan madunya yang telah dipanen oleh para petani langsung dipasarkan lewat sosial media atau e-commerce. Madu dengan harga sesuai. Peningkatan kualitas produk setelah jalannya kegiatan juga dilakukan standarisasi terhadap tempat penyimpanan dan pengemasan, di mana suhu ruangan penyimpanan diusahakan di suhu yang dingin serta pengemasannya yang kedap udara. Strategi yang dilakukan. A. Pendamping. Kata pendamping merupakan istilah yang telah berkembang di kalangan dunia LSM, lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Kata pendampingan dipakai untuk menerjemahkan kata caring. Kata ini berasal dari kata to care, yang berarti merawat, mengasuh, atau memperdulikan. Pendampingan berasal dari kata damping. Jadi antara LSM dan masyarakat bersifat sejajar, tidak ada yang menjadi atasan atau bawahan. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan masyarakat, yang berarti mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan potensi sumber daya masyarakat agar mampu membela dirinya. Proses pendampingan ada beberapa tahap bagi pendamping dalam melakukan pendampingan adalah sebagai berikut. 1. Integrasi diri dengan komunitas. Integrasi atau penyatuan diri adalah proses membangun hubungan dengan komunitas. 2. Investigasi sosial dan komunitas. Investigasi sosial adalah belajar dan menganalisa secara sistematis berbagai struktur dan kekuatan komunitas. 3. Perencanaan tentatif. Perencanaan tentatif merupakan proses identifikasi tujuan dan menerjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan pendampingan. 4. Pengorganisasian komunitas. Pengorganisasian komunitas artinya terjun ke komunitas guna mengalami marginalisasi. 5. Pertemuan komunitas. Pertemuan komunitas adalah pertemuan atau rapat di komunitas. 6. Bermain peran. Bermain peran adalah kegiatan pelatihan dengan bentuk bermain peran yang dilakukan komunitas dalam kaitan negosiasi atau dialog dalam aksi. 7. Mobilitas. Mobilitas adalah aksi nyata komunitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai isu dan kebutuhan mereka. 8. Evaluasi. Evaluasi adalah proses yang dilakukan oleh rakyat untuk menekuni hal-hal yang sudah dihasilkan. Refleksi. Refleksi adalah belajar mengidentifikasi dan menganalisa ulang hasil-hasil aksi. F. Pihak-pihak yang terlibat. Stakeholder dan bentuk keterlibatan. A. Pemilik usaha untuk memberikan izin dalam pelaksanaan pendampingan lapangan. B. Masyarakat Gundang Rejo. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun tulisan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.